semuanya, perkenalkan saya Mia Wulia. Saya akan memaparkan berita yang dijadikan studi kasus oleh kelompok 1. Nah, sebelumnya, apakah Anda membayangkan uang di rekening kita itu hilang seketika karena satu kali klik? Nah, saat ini penipuan digital menjadi ancaman nyata yang memakan korban banyak. Nah, mengambil kasus antar News per Februari 2026, OJK melalui Indonesia Anti-Scam Center telah berhasil mengembalikan dana sebesar 167 miliar rupiah kepada ribuan korban. Nah, keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi OJK dengan perbankan dan juga untuk memblokir rekening-rekening pelaku secara cepat. Nah, selain itu, pemerintah juga telah memblokir puluhan ribu nomor telepon yang teridentifikasi digunakan untuk aktivitas penipuan. Nah, saya menilai langkah OJK dan Indonesia Anti-Scam ini sudah sangat responsif, terutama dalam pengamanan aset ataupun pemblokiran akses pelaku. Nah, dari kasus ini menjadikan pengingat penting bagi kita semua untuk lebih waspada dan juga tidak mudah tergiur oleh pesan ataupun tawaran yang mencurigakan. Marilah kita berhati-hati untuk melakukan transaksi digital. Halo, pertanyaan nomor 2 akan dijawab oleh saya, Siti Nur Hajar. Nah, lantas mengapa penipuan digital ini masih sering terjadi di sektor perbankan Indonesia? Salah satunya adalah perkembangan teknologi yang sekarang ini semakin cepat, tetapi tidak dengan pengetahuan masyarakat yang cukup. Nah, jadi masih banyak orang yang percaya ketika menerima telepon, SMS, ataupun link yang mengatasnamakan bank. Nah, faktor lainnya yaitu penipu ini semakin canggih. Nah, pelaku bisa meniru tampilan web, tampilan aplikasi, atau bahkan cara komunikasi bank sehingga terlihat meyakinkan. Akibatnya, banyak nasabah yang tidak sadar bahwa mereka menjadi target penipuan. Nah, faktor lainnya yaitu kelalaian dari penggunanya sendiri. Misalnya, memberikan atau menyebarkan PIN, kode OTP, atau bahkan informasi pribadi kepada orang lain. Pertanyaan 3 akan dijawab oleh saya, Putri Nuralia Oktaviani. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap keamanan transaksi digital saat ini sebenarnya sudah mulai meningkat, tetapi masih belum merata di semua lapisan masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya kasus penipuan digital yang terjadi, seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia pada tahun 2025 sekitar 66,46%, yang berarti masih ada sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami penggunaan layanan keuangan secara aman, termasuk dalam transaksi digital. Rendahnya kesadaran ini sering terlihat dari perilaku masyarakat yang masih mudah membagikan kode OTP, data pribadi, dan mengklik sumber yang tidak jelas dan tidak ada sumber resminya, sehingga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan digital seperti phishing dan juga social engineering. Oleh karena itu, edukasi dan literasi keuangan digital perlu terus ditingkatkan baik oleh pemerintah, perbankan, maupun lembaga otoritas jasa keuangan agar literasi keuangan secara aman dan tidak terjadi korban penipuan lagi. Menurut saya, bank saat ini sebenarnya sudah cukup aktif memberikan edukasi kepada nasabah terkait keamanan digital. Nah, banyaknya bank seperti Bank Rakyat Indonesia, Bank Sentral Asia, dan juga Bank Mandiri sering memberikan peringatan melalui SMS, aplikasi mobile banking, media sosial maupun website resmi agar nasabah tidak membagikan PIN, password ataupun kode OTP kepada siapapun. Nah, selain itu juga lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK juga mendorong peningkatan literasi keuangan dan keamanan digital bagi masyarakat. Namun, menurut saya, edukasi tersebut masih perlu ditingkatkan lagi karena masih banyak kasus penipuan digital seperti phishing atau social engineering yang menyebabkan nasabah kehilangan dana. Nah, hal ini juga bisa terjadi karena tingkat literasi digital masyarakat yang masih berbeda-beda, serta banyak nasabah yang belum memahami risiko keamanan dalam transaksi online. Nah, oleh karena itu, bank tidak hanya perlu memberikan peringatan melalui pesan ataupun aplikasi, tetapi juga bank harus melakukan edukasi yang lebih sederhana, lebih sering dan mudah dipahami oleh semua kalangan masyarakat. Dengan begitu, nasabah bisa lebih sadar akan pentingnya menjaga data pribadi nasabah dan keamanan dalam menggunakan layanan perbankan digital. Hai, perkenalkan
nama saya Yustika Hardianti dari kelompok 1. Di sini saya akan memaparkan terkait peran teknologi informasi dalam membantu mencegah penipuan digital di sektor perbankan. Peran teknologi dan informasi dalam mencegah penipuan digital di sektor perbankan sangat penting karena dapat meningkatkan keamanan dan pengawasan transaksi. Bank menggunakan teknologi seperti autentikasi biometrik, OTP, dan enkripsi data untuk melindungi akses ke rekening nasabah agar tidak mudah disalahgunakan oleh pihak lain. Nah, selain itu, teknologi informasi juga memungkinkan bank melakukan pemantauan transaksi secara real time sehingga transaksi yang tidak wajar dapat segera terdeteksi. Dengan bantuan analisis data dan sistem keamanan yang canggih, bank dapat mengenali pola penipuan lebih cepat dan mengambil tindakan pencegahan untuk melindungi dana dan data nasabah.